semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, sebentar ada masalah dikit. Oke, selamat datang di pertemuan kedua kita, pembahasannya mengenai obligasi ya, lalu nanti pertemuan ketiga kita akan bahas tentang saham individu. Kita akan bahas mengenai obligasi. Nah, ini beberapa konten yang akan saya jelaskan di sini adalah yang pertama karakteristik dari obligasi itu sendiri, kemudian jenis-jenis obligasi dan yield obligasi ya. Di sini kita akan mulai proses perhitungan ya. Saudara, saya asumsikan sudah memegang bukunya ya, buku tanda lilin. Ini sebetulnya saya ambil dari buku tanda lilin. Jadi sebetulnya detailnya saudara bisa baca dalam buku tanda lilin. Nah, yang pertama adalah karakteristik obligasi. Nah, obligasi itu adalah surat tanda bukti bahwa investor atau pemegang obligasi telah memberikan pinjaman hutang bagi emiten penerbit obligasi. Contoh, PTX misalkan menerbitkan obligasi senilai 100 juta. Berarti kalau ada yang beli surat obligasi itu senilai 100 juta, berarti kita dianggap berhutang kepada yang membeli obligasi tersebut. Makanya disebutnya sebagai surat hutang, ya. Oleh karena itu, emiten obligasi akan memberikan kompensasi bagi investor atau bagi pemegang obligasi itu berupa kupon, ya, atau bunga. Istilahnya dalam obligasi itu kalau kupon itu disebut sebagai bunga. Yang dibayarkan kapan? Dibayarkannya secara periodik terhadap investor ya atau pemegang obligasi serta pelunasan obligasi pada saat jatuh tempo. Jadi kalau saya sebagai investor, saya beli obligasi, maka gain atau keuntungan yang saya dapatkan adalah kupon dan di samping pembayaran pokoknya pada saat jatuh tempo gitu ya. Nah, selanjutnya karakteristik umumnya dia punya nilai intrinsik atau kita sebut juga sebagai nilai teoritis ya. Nah, ini beberapa hal ini dipengaruhi oleh kupon. Kupon ini adalah bunga yang tadi saya jelaskan, kemudian waktu jatuh tempo dan nilai par atau nilai prinsipalnya. Nah, berkaitan dengan tipe penerbitannya, obligasi ada yang disebut sebagai obligasi dengan jaminan, ada obligasi tanpa jaminan. Nanti saudara baca detailnya ya, ada di buku. Kemudian ada yang disebut sebagai obligasi senior, ada juga yang disebut sebagai obligasi junior. Ya, kayak mahasiswa ya, ada senior, ada junior. Oke. Lalu ada yang terkait dengan bond indentures dan call provision. Ini saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, bond indenture itu adalah dokumen legal yang memuat perjanjian tertulis antara perusahaan penerbit obligasi dan pemegangnya. Jadi salah satu isi penting dari bond indenture itu adalah call provision di dalamnya gitu ya. Nah, apa itu call provision? Nah, call provision itu dia yang memberikan hak kepada perusahaan penerbit untuk membeli kembali obligasi yang beredar dari para pemegangnya sebelum tanggal jatuh tempo. Ini dokumen-dokumen yang terkait dengan obligasi ya. Jadi ada yang disebut sebagai bond indenture yang isinya call provision gitu. Call provision itu memberikan hak kepada perusahaan penerbit untuk membeli kembali obligasi yang beredar dari para pemegang sebelum tanggal jatuh tempo gitu ya. Nah, jenis-jenis obligasi sebetulnya ada banyak ya. Di sini ada obligasi yang dengan jaminan, ada obligasi yang tanpa jaminan. Ingat, ini obligasi itu adalah surat hutang. Berarti kalau surat hutang dengan jaminan gitu ya, sama aja kalau kita pinjam uang ke bank pakai jaminan gitu ya. Ada obligasi dengan jaminan atau yang disebut sebagai mortgage bond dan obligasi tanpa jaminan ya, unsecured bond. Disebutnya sebagai unsecured bond ya, tidak aman katanya gitu, tanpa jaminan. Kemudian ada obligasi konversi, kemudian ada obligasi yang disertai dengan waran. Nah, obligasi konversi ini adalah obligasi yang bisa dikonversi menjadi saham gitu ya. Kalau obligasi yang disertai waran ini adalah obligasi yang dijual bersamaan dengan waran ya gitu, turunannya ya. Kemudian ada yang disebut sebagai obligasi tanpa kupon, istilahnya tuh zero coupon bond ya. Kemudian ada yang disebut sebagai obligasi dengan tingkat bunga mengambang, ada putable bond. Nah, ini saudara ada nih di buku, detail banget ya penjelasannya ya. Putable bond, kemudian ada junk bond, itu jenis-jenis obligasi ya. Ada apa tadi? Obligasi dengan jaminan, obligasi tanpa jaminan ya, obligasi konversi, obligasi yang disertai waran, obligasi tanpa kupon. Ada juga yang disebut sebagai obligasi
mengambang gitu ya, obligasi dengan tingkat bunga mengambang ya. Jadi apa yang mengambangnya itu? Hati-hati, yang mengambangnya adalah obligasi ya, bukan apa-apa. Oke, kemudian ada yang disebut sebagai istilah yield. Yield obligasi. Nah, ada dua istilah yang sama-sama menunjukkan pendapatan yang bisa diperoleh dari hasil kita membeli obligasi. Yang pertama adalah yield, yang kedua adalah kupon. Perbedaannya apa? Kalau dia kupon atau disebut sebagai bunga, maka bunga obligasi itu merupakan pendapatan yang akan diterima investor dalam jumlah tetap yang diterima hingga waktu jatuh tempo. Jadi kalau kita beli obligasi sampai si pokok obligasi itu dilunasi, kita akan mendapatkan bunga sampai waktu jatuh tempo. Ya, bunganya itu tergantung perjanjian, bulanan, semesteran dan seterusnya gitu ya. Sedangkan kalau yield obligasi ini adalah ukuran return yang akan diterima investor yang cenderung bersifat tidak tetap, tergantung dengan tingkat return yang disyaratkan oleh investor. Jadi yield obligasi itu sebetulnya terkait dengan return. Begitu ya, Saudara ya, return yang akan diterima investor dan tidak bersifat tetap gitu. Nah, oke. Lalu ada apa saja sebetulnya yield obligasi itu? Yield obligasi itu ada 5 saudara. Yang pertama ada nominal yield, kemudian ada yang disebut sebagai current yield, ada yang disebut sebagai yield to call, ada yang disebut sebagai yield to maturity, ada yang disebut sebagai realized yield. Ya, oke. Nah, ini yang pertama adalah nominal yield. Jadi nominal yield itu adalah ditujukan oleh besarnya kupon obligasi. Intinya mah kupon ya. Sedangkan current yield ditunjukkan oleh rasio, berarti rasio perbandingan ya. Rasio tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar. Udah jelas, berarti perbandingan antara obligasi dengan harga pasar ya gitu. Oke, kemudian ada yang disebut sebagai yield to maturity. Ini adalah ukuran tingkat return yang akan diterima investor jika membeli obligasi pada harga pasar saat ini, tapi dia nahan obligasi tersebut hingga jatuh tempo. Itu namanya disebut sebagai yield to maturity. Gitu. Nah, kalau yield to call ini adalah ukuran tingkat return yang akan diterima investor jika membeli obligasi pada harga pasar saat ini dan menahan obligasi tersebut hingga waktu obligasi tersebut di call. Berarti ini sebetulnya adalah obligasi yang bisa dibeli kembali sebelum waktu jatuh tempo. Makanya disebut sebagai callable bond. Callable bond. Callable bond. Ya. Nah, kemudian yang disebut sebagai realized horizon yield adalah tingkat return yang diharapkan investor dari suatu obligasi jika obligasi tersebut dijual kembali investor sebelum waktu jatuh temponya. Ini dari sisi investor. Bapak mau pulang? Mangga-mangga, Pak. Punya bawa kunci kok. Iya, oke, sip. Maaf ya saudara ya, tadi ada Pak Usman mau pulang duluan. Jadi saya ini sendirian ya, mau maghrib nge-record video nih ya. Oke. Oke, tadi kita sampai lupa ya. Oke, realized horizon yield adalah tingkat return yang diharapkan investor dari suatu obligasi jika obligasi tersebut dijual kembali oleh investor sebelum waktu jatuh temponya. Nah, contoh nominal yield. Nominal yield ditunjukkan oleh besarnya kupon. Contoh, misalkan suatu obligasi memberikan kupon sebesar 15%. Berarti ya nominal yieldnya itu 15%. Gampang banget kan portofolio? Ya, nggak perlu berpikir keras saudara. Ya, obligasi memberikan kupon 15%. Berarti nominal yieldnya 15%. Sakicep dia langsung ketebak ya. Oke, next. Nah, kalau yang disebut sebagai current yield bisa dihitung dengan rasio tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar. Saudara jangan lihat rumusnya kayak yang rumit ya. Current yield itu sebenarnya current yield, CIT adalah disebut sebagai tingkat bunga, PMT harga pasar. Ya, jadi sangat gampang ya. Portofolio mah tinggal kali bagi tambah jumlah jamleh gitu selesai ya. Kemudian current yield biasanya dilaporkan secara harian di media massa gitu. Nah, ini yield to maturity itu gampang banget ya. Ini gampang banget, jangan lihat rumusnya ya. Nanti kalau sudah mengerjakan melihat soal, pokoknya mas saudara mah cepat kerjain. Sakicep ya saudara. Oke, ini yield to maturity rumusnya seperti ini. Makanya kita langsung lihat contoh aja.
Nanti contohnya saudara akan saya langsung kasih soal. Contoh pengerjaannya ada di buku ya. Yield to maturity, saudara pakainya yang ini aja. Rumusnya yang kedua ini. Kalau yang tadi tuh lihat ya, yang tadi saya sederhanakan ya menjadi seperti ini. Nah, ini yield to maturity. Menghitung YTM di atas bisa dilakukan dengan metode trial and error hingga ditemukan tingkat bunga yang menyamakan sisi kanan dan sisi kiri persamaan. Yang ini aduh rada rempong ya. Jadi saudara pakai yang ini aja. Kita juga bisa menggunakan rumus sebagai berikut ini ya. Nanti kita akan lihat contoh. Sebuah obligasi yang tidak callable akan jatuh tempo 10 tahun lagi. Berarti ini sudah jelas YTM. Kalau dia disebut obligasi tidak callable berarti dia YTM, saudara. Kalau obligasi yang callable berarti dia YTC. Jadi saudara jangan sampai salah menggunakan rumus ya. Obligasi yang tidak callable akan jatuh tempo 10 tahun lagi, nilai parnya 1000 dan tingkat kuponnya 18%. Diasumsikan obligasi tersebut saat ini dijual dengan harga di bawah par yaitu sekian. Nih, dengan menggunakan persamaan yang tadi maka kita bisa menghitung YTM. Pakainya yang ini aja yang kedua. Nah, 180 ini dari mana, Bu? Tadi 18% dikali dengan 1000 ya. Lalu ini tinggal dimasukin ke rumus tadi ya. Rumusnya tadi ini PP min P dibagi N per PP plus P per 2. Jangan tanya saya 2-nya dari mana ya, itu sudah rumus. Oke. Nah, ini tinggal dimasukkan saja ke sini. Tadi PP min P, P-nya segini dibagi N, N-nya itu obligasinya tadi jatuh temponya 10 tahun, dibagi PP plus P dibagi 2. Jadi YTM-nya 19,73%. Gampang ya, itu YTM. Lalu YTC, YTC itu adalah yield yang diperoleh investor pada obligasi yang bisa dibeli kembali, maka disebut sebagai obligasi yang callable. Contoh, mana contoh? Oh, contohnya nggak ada ya. Sebetulnya ini ada di buku ya contohnya. Jadi contohnya kalau yang tadi mah sebetulnya nanti tipe soalnya akan sama dengan YTM. Hanya nanti yang membedakan adalah price call-nya, harganya. Dan yang membedakan soalnya adalah obligasi yang callable bunyinya akan seperti itu. Lihat saja perbandingkan dengan YTM, rumus YTM. Kalau rumus YTM yang tadi CI ditambah PP min P. Kalau di sini diganti jadi PC min P per N. Sama N-nya jatuh tempo. PC plus P per 2 sama saja. Hanya bedanya nanti di soal itu obligasi yang callable dan obligasi yang tidak callable. Itu keywordnya ya. Oke. Yang satu lagi disebut sebagai realized horizon yield. Ya, realized horizon yield itu saudara adalah yield yang terrealisasi. Ini merupakan tingkat return yang diharapkan investor dari sebuah obligasi. Jika obligasi tersebut dijual kembali oleh investor sebelum waktu jatuh temponya. Jadi sama investor tuh dijual lagi sebelum jatuh temponya. Ini dari sisi investor ya. Perhitungan yang harus dilakukan dalam menentukan yield horizon memerlukan beberapa estimasi yang sebelumnya tidak digunakan pada ukuran yield lainnya. Nah, estimasinya apa? Estimasi yang harus dilakukan investor antara lain adalah estimasi harga jual obligasi pada akhir periode investasi yang diharapkan dan estimasi tingkat reinvestasi untuk pendapatan kupon yang diperoleh. Begitu. Ini rumusnya. Saudara pakai yang ini saja yang kedua. RY sama dengan CI plus PF min P per H per PF plus P per 2 gitu ya, itu untuk menghitung realize-nya. Contoh, sebuah obligasi nilai nominalnya Rp1.000, umurnya 20 tahun, ini waktu jatuh tempo ya, dan kuponnya 16%, dijual pada harga Rp750. Investor mengestimasi bahwa dalam 2 tahun mendatang suku bunga yang berlaku akan turun, sehingga diperkirakan harga obligasi akan naik. Estimasi harga obligasi pada 2 tahun mendatang adalah Rp900. Berapa realize-nya? Oke. Yang 160 ini dapat dari mana? Saudara nanti identifikasi ya. Di sini tinggal 16% dikali 1000 tuh. Pokoknya ini tinggal identifikasi dari soal. Ini cuma masuk bikin diketahui, ditanya dan harus dijawab
ya. Jangan bikin diketahui, ditanya dan tidak dijawab ini ya. Nanti jawabannya 28,48%. Begitu saudara ya. Nah, ini kegunaan masing-masing ukuran yield obligasi. Yang tadi kan ada yang kita bahas ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada nominal yield, ini fungsinya adalah untuk mengukur tingkat kupon atau bunga. Ada current yield, mengukur tingkat pendapatan sekarang karena rasio dari bunga dengan harga pasar. Yield to maturity, ini untuk mengukur tingkat return yang diharapkan jika obligasi disimpan sampai waktu jatuh tempo. Kalau YTC, jika obligasi dibeli kembali sebelum waktu jatuh tempo. Jika obligasi dilunasi ya, dilunasi sebelum jatuh tempo. Kemudian sebentar ya, Pak Faisal nanya. Halo. Ya, kenapa Bang? Aku tuh lagi di kampus, ini tuh lagi di SPI. Yang di samping masjid. Samping masjid. Ya, di situ. Ntar calling aja ya. Sip. Oke, ini aku lagi ngerekam video ngajar loh, jadi pembicaraan kita terekam loh ini. Iya. Lagi bikin video. Yuk dah. Ya. Maaf ya saudara ya, tadi Pak Faisal telepon. Oke, jadi yield to maturity itu adalah mengukur tingkat return yang diharapkan jika obligasi disimpan sampai waktu jatuh tempo. Sedangkan yield to call itu kalau obligasinya dilunasi sebelum jatuh tempo. Kalau realize ini untuk mengukur return yang diharapkan untuk obligasi yang akan dijual sebelum jatuh tempo. Biasanya yield ini dihitung dengan menggunakan asumsi tingkat reinvestasi dan harga jual obligasi. Di buku tanda lilin jelas sekali ya. Jadi saudara harus harus baca bukunya, apalagi kita kuliahnya daring nih, menuntut saudara untuk mencari sendiri ya, direct self learning gitu ya, itu disebutnya metodenya ya. Nah, ini latihannya.